Bayu, saatnya kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu, sobat belajar Gemilang FM. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat. Di sini dalam acara Sinau Barung kelas 5. Sugeng enjang mugi tansah pikantuk kawilijengan sedaya dumateng ingkang midhangetaken siaran menika. Sebelum kita mulai Sinau Bareng hari ini, kita akan menyapa dulu kepada yang terhormat Bupati Magelang Bapak Zainal Arifin. Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada yang terhormat kepada Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Bapak Ais Amin Mujahidin MPD dan jajarannya. Yang terhormat Kepala Diskom Info Kabupaten Magelang Bapak Dr. Andes Indra Indah Wacana MM dan jajarannya. Apa kabar Bapak-bapak? Semoga sehat selalu. Halo, apa kabar juga Bapak dan Ibu Guru SD di Kabupaten Magelang dan sekitarnya yang sedang mendengarkan siaran kami. Salam spirit dari kami. Semoga senantiasa diberikan kesehatan jiwa dan raga. Dan spesial kepada Bapak Wahyu di MPD dan Ibu Nurani MPD. Terima kasih telah mendampingi kami sehingga siaran ini bisa berlangsung dengan lancar. Kami juga tidak lupa menyapa Bapak, Ibu, orang tua anak yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah tentunya. Juga tidak lupa kepada sobat belajar Radio Gemilang, anak-anak kelas 5 di rumah dan dimanapun kalian berada. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat, semangat, dan semangat. Oke, jangan lupa kita harus senantiasa rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita tentunya semua sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat belajar Radio Gemilang yang selalu semangat, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua sahabat saya. Beliau-beliau ini adalah teman-teman seperjuangan dalam menyukseskan acara Sinau Bareng kelas 5. Oke, saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bu Nur Ulil Barirah dari SD Negeri Ngluar, dan yang kedua adalah Bu Silmi Alia dari SD Negeri Borobudur 2. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ulil, apa kabar Bu Silmi? Alhamdulillahirrabbilalamin, kabarnya baik sekali Pak Rahmat. Semoga Pak Rahmat juga baik dan sehat selalu agar dapat beraktivitas. Alhamdulillah, kabarnya baik sekali Pak Rahmat. Amin, terima kasih Bu Ulil dan Bu Silmi. By the way, tadi perjalanan dari rumah sampai ke studio Radio Gemilang FM lancar kan Bu? Nggak ada kemacetan? Alhamdulillah, lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan. Walaupun ramai kendaraan bermotornya Pak, maklum, jam pagi biasanya dipenuhi kendaraan
yang beraktivitas di pagi hari. Tapi kita tetap harus selalu berhati-hati dalam berkendara agar tetap selamat sampai tujuan. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai sinau bareng ini, saya punya pantun untuk Sobat Belajar Gemilang FM. Oke. Baik-baik menimba air perahu agar tidak mengenang airnya. Baik-baik kita dalam berguru, niscaya lekas dapat ilmunya. Wow, mantul, mantap betul pantunya Bu Silmi. Semoga dengan pantunya Bu Silmi ini dapat membangkitkan semangat sobat belajar dalam menuntut ilmu. Oke, terima kasih ya Bu Silmi. Bu Silmi dan Bu Ulil, mari kita mulai sinau barengnya. Hari ini kita akan membahas apa ya kaitannya tema kelas 5. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di kelas 5, tema 5, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA tentang teks non-fiksi dan kalimat tanya. Tentunya terlebih dahulu silahkan adik-adik siapkan buku siswa tema 5 dan alat tulisnya supaya bisa mengikuti siaran pembelajaran ini dengan baik. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita teriakan zel-zel kita supaya kita tetap semangat. 1, 2, 3. Di rumah senang, di rumah senang, di rumah saja hatiku senang. Supaya aman, di rumah saja supaya aman. Tahan di rumah dulu, jangan keluar dulu, bergembira bersama ayah ibu. Tahan di rumah dulu, jangan keluar dulu, bergembira bersama ayah ibu. Walaupun sekarang kita sedang dalam bencana non-alam yaitu virus corona, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya anak-anak. Terus pantengin Radio Gemilang di gelombang 96.8 FM, Jendela Musik dan Informasi. Mari kita masuk ke materi teks non-fiksi dan kalimat tanya. Kita menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dan kalimat tanya. Selain itu, kita juga akan mengetahui bagaimana cara menentukan pikiran utama dari teks non-fiksi yang disajikan. Dan bagaimana membuat kalimat tanya berdasarkan teks non-fiksi yang disajikan. Dan seperti biasa, di akhir nanti akan ada kuis loh. Dan spesial untuk kuis, setelah anak-anak kelas 5 mengerjakan, nanti silahkan ya dimintakan nilai ke bapak atau ibu guru kelas 5 di sekolah masing-masing, oke? Hari kita simak teks non-fiksi paragraf pertama di buku tema 5, halaman 3 yang berjudul ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Apakah teks tersebut merupakan teks fiksi atau non-fiksi? Apakah Sobat Gemilang tahu apakah perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi? Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Sedangkan
teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Jadi, perbedaan teks fiksi dan non-fiksi adalah teks fiksi itu merupakan cerita buatan. Teks non-fiksi itu berdasarkan data. Teks fiksi bersifat imajinatif atau hayalan, teks non-fiksi bersifat informatif. Teks fiksi bahasanya kiasan dan non-fiksi bahasanya lugas. Maka bisa disimpulkan dari isi teks paragraf yang tadi dibacakan termasuk jenis teks non-fiksi karena berisi tentang informasi berdasarkan data yang nyata dan bahasanya lugas. Bagaimana adik-adik? Jelas ya penjelasan dari Bu Ulil? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah pokok pikiran teks non-fiksi tadi, Sobat Gemilang tentunya sudah pernah diajarkan oleh Bapak atau Ibu gurunya bagaimana menemukan pokok pikiran suatu paragraf. Bagaimana sih caranya menemukan pokok pikiran dalam suatu paragraf itu? Menentukan pokok pikiran adalah salah satu bagian dari membaca dan mengolah pokok pikiran menjadi sebuah paragraf, merupakan kemampuan menulis. Lalu bagaimanakah cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Oke, terlebih dahulu kita tahu apa pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Istilah lain dari pokok pikiran antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Pada dasarnya semua istilah di atas sama saja. Sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Sinau bareng di Radio Gemilang. Sekarang bagaimana cara menentukan pokok pikiran itu? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Oke, Sobat Belajar Gemilang FM, coba yuk sekarang mari kita simak lagi bacaan paragraf pertama tadi. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, setelah kita baca seluruh kalimat dalam paragraf itu, yang kedua kita tandai kalimat yang sering muncul dalam paragraf tersebut. Ternyata kalimat yang sering muncul di kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah lingkungan. Kalimat pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada lingkungannya ya. Kalimat kedua,
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama tentang lingkungan lagi. Kalimat ketiga, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat kedua tentang pembagian lingkungan. Dan kalimat keempatnya, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Kalimat keempat ini menjelaskan kalimat ketiga secara detail tentang lingkungan biotik. Dan kalimat kelimanya, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Kalimat ini menjelaskan secara detail kalimat keempat tentang lingkungan tak hidup. Jadi, bisa kita simpulkan bersama ya, bahwa pokok pikiran dari paragraf non-fiksi tadi adalah ada di kalimat pertama, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, jadi kalau kita akan menentukan pokok pikiran, maka ingat ya, yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita menjelaskan tentang pengertian teks non-fiksi dan bagaimana menentukan pokok pikiran suatu paragraf, sekarang bagaimanakah membuat kalimat tanya berdasarkan teks non-fiksi yang disajikan? Sebelum kita simak teks non-fiksinya, apakah macam kalimat tanya itu dan apa saja jenis kalimat tanya? Apakah sobat belajar tahu? Mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru sobat belajar di sekolah masing-masing. Tapi tidak ada salahnya untuk mendengarkan lagi biar tambah jelas. Pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan. Terus, apakah macam kata tanya dan fungsinya? Yang pertama, macam kata tanya adalah apa? Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh ya, apa makanan yang sedang kau santap, Rini? Aku sedang menyantap lemper, Budi. Siapa? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Yang akan mengantar aku membawa rapot adalah ayahku. Sekarang yang ketiga, jenis kata tanya adalah kapan. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Misal, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Oke, lanjut ya. Yang keempat, ada kata tanya di, ke, dari, mana. Di mana, kemana, dari mana.
Nah, itu adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di manakah kau membeli buku itu? Aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Dan yang kelima, mengapa? Mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya, jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Misalnya, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin, Andi? Aku tidak mengikuti acara perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Nah, kita lanjutkan yang keenam, kata tanya bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contoh ya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Oke, yang ketujuh, ada kata tanya berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Saat ini tinggi badanku sekitar 170 cm. Begitu sobat belajar radio gemilang macam kata tanya. Yuk sebutkan lagi ya. Jadi ada 7 kata tanya. Yang pertama, apa? 2, siapa? 3, kapan? Yang keempat, di mana? Kemana? Atau dari mana? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, bagaimana? Dan yang ketujuh, berapa? Nah, sekarang mari kita simak lagi paragraf ketiga halaman 3 di buku tema yang berjudul ekosistem. Lalu kita buat pertanyaan dari paragraf tersebut. Ini dia teks non-fiksinya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ayo Bu Silmi, coba Ibu Silmi membuat kalimat tanya dari teks non-fiksi yang tadi saya bacakan. Oke Pak Rahmat, coba ya Sobat Gemilang perhatikan. Kita bisa membuat kalimat tanya dari kalimat kedua yang berbunyi interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Itu kalimatnya. Nah, kata yang digunakan untuk menanyakannya adalah kata apa? Jadi kalimat pertanyaannya menjadi apakah ekosistem itu? Nanti jawabannya adalah ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, demikian Sobat Belajar Radio Gemilang, penjelasan singkat tentang teks non-fiksi dan kalimat tanya. Sekarang saatnya untuk mengasah otak. Adik-adik jawab pertanyaan, nanti bisa dimintakan nilai guru kalian masing-masing ya. Perhatikan teks non-fiksi di halaman 5 buku tema 5 yang berjudul jenis makanan hewan. Kuisnya adalah 1. Buatlah 1 kalimat tanya untuk masing-masing paragraf. Kedua, apakah pokok pikiran dari masing-masing paragraf tersebut? Nah, demikian kuis yang dibacakan oleh Bu Ulil. Sebelum undur diri, tentunya kami bertiga menyadari selama mengudara bersama Sinau Bareng Magelang banyak kesalahan dan kekurangan. Kupat campur santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap semangat di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang.
Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.